Halo guys, welcome back to cerita hari ini. Gue udah 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 lama ya nggak bikin video. Sebab udah banyak cerita banget nih. Emang udah banyak banget gitu loh kan. Gue terakhir bikin video kapan ya, udah lama banget lah. Ini juga kan rencana mau upload YouTube kan. Nah, gue pengen cerita aja yang ngeluapin rasa nggak enak hati gue aja gitu. Gue cerita gini, ada cerita sedih, seneng, sedih, bingung, dan akhirnya struggle. Jadi gini, eh cerita bahagianya adalah, jadi waktu bulan Mei, gue itu ada kerjaan. Waktu itu tuh gue dipanggil sama temen gue, diajakin sama temen gue, ya aka Jena ya. Gue udah dipanggil buat jadi campers tuh bareng sama temen gue juga Rajwa. Nah, nah dari situ tuh sebenarnya pekerjaannya ya udah seperti biasa aja. Cuman yang menarik dari pekerjaan itu adalah di 2 hari kerja itu gue tuh baru memfollow seseorang gitu loh. Dan seseorang itu tuh ternyata gue nggak expect kita bakal secepat itu untuk dekat gitu loh kan. Eh, long story short, di hari kedua, seinget gue ya, di hari kedua kita ketemu. Gue habis balik ke gawe itu gue inget banget posisinya hujan. Gue ngechat, sebelumnya sih udah ngechat ya. Iya, sebelumnya udah ngechat. Nah, posisinya tuh hujan waktu yang hari keduanya ya. Ini kan pas-pasan banget nih, 2 hari kerja, 2 hari chat. Di hari pertama dia tuh ke Curug, di hari kedua temennya datang. Oke, gue gak akan nyebut nama ya, gue sih pengen cerita aja gitu. Nah, di momen itu lagi ada acara di kampus gue, ya acara olahraga gitulah pokoknya ya. Mungkin kalian yang sekampus sama gue tau lah caranya apa. Nah, itu hujan-hujan tuh, tapi ya karena gue udah ngobrol, udah kayak nyaman gitu loh kan, kayak why not, can we try gitu loh. Kayak gue emang maksudnya gini, gue berpikiran pada saat itu, nih dapat lagi gitu loh, gue masih dikasih kesempatan buat deket sama cewek lagi gitu kan. Dan kayak ya udahlah, we try. Kalau gagal ini yang terakhir. Gue capek buat deketin sana sini lagi, ya ya intinya itu. And then yaudah, kita ketemunya tuh di Alfa Midi kalau nggak salah ya, di Alfa Midi di Barat tuh. Gue nungguin dia karena dia katanya kan lagi ada temennya lagi masak juga. Terus dia keluar jajan. Nah, keluar jajan ini ketemu dia, kayak gue nggak expect, kayak oh ini secara real tuh dia kayak gini ya gitu. Yang gue udah nurunin ekspektasi, bukan berarti maksud gue aneh ya, tapi gue udah nurunin ekspektasi, ternyata lebih daripada ekspektasi gue gitu loh. Terus ya udah, kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu hujan, beli jas hujan. Habis itu kita keliling ke coffee shop, situ kita ngobrol-ngobrol. Di situ kita keliling kampus, ya di something, oke. Habis itu udah tuh kita sekalian cerita segala macam. Ya ini gue persingkat aja ceritanya ya. Istilahnya kita first meet first date lah. Pulang gitu kan, pulang, gue anterin, gue balik ke kota, dia ngechat. Gue lupa dia ngechat apa enggak, tapi intinya dia nanyain gitu loh, udah sampai apa belum, kayak
Terus dia bilang makasih ya. Ternyata pada saat malam itu, tank jam 12-nya, dia ulang tahun. Seingat gue itu tanggal 18 ulang tahunnya. 18 atau 19 gitu. Karena gue seingat gue 17 ngechat, berarti 18 ketemu. Berarti kan antara 18 atau 19 di ulang tahunnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, dari situ tuh kita mulai deket, mulai ngobrol banyak. Awal masih masih susah buat ketemu karena kayak dia lagi eh, ada libur kan. Oh, itu ada libur dia lumayan, dia jalan-jalan sama keluarganya. Ya udah kayak kita saling ngobrol, cerita banyak, bertukar pikiran segala macem. Habis itu lanjut ke inget gak yang tadi gue omongin itu tuh lagi ada acara di kampus gue. Semua fakultas ikut lah. Ya ini mah udah clue banget. Nah di situ tuh kita saling kayak saling deket, saling ngobrol cerita. Terus gue awalnya tuh dia tuh nggak mau ikut sporteran. Sampai akhirnya gue coba ikut aja yang untuk fakultas lo. Oh ya, gue disclaimer gue beda fakultas sama dia. Ikut aja yang buat fakultas sama lo. Kayak suatu saat nanti itu kan bakal jadi fakultas lo gitu kan. Lo kan maba nih. Dia di bawah 2 tingkat di bawah gue emang. Ya suatu saat lo bakal ke situ juga. Dan itu tuh asyik loh. Maksudnya kayak seru gitu kan. Harus melambung nih. Yaudah akhirnya dia mencoba itu gitu loh. Ternyata dia senang gitu loh. Senang. Terus sebenarnya ketika perjalanan gue deket sama dia tuh banyak struggle-nya adalah karena kayak dia merasa eh nggak cocok lah sama gue. Dia merasa ini gue sih gimana ya, gue sih cocok-cocok aja, gue mencocokkan diri gitu loh kan, karena kayak ya gue berusaha meyakinkan. Maksud gue nih pada saat itu gue nggak maksa, kayak kalau lu mau ini terus berjalan, oke okay, gue bakal tetap ikutin alurnya. Cuman kalau nggak, ya udah nggak apa-apa, tinggal diomongin aja bagusnya seperti apa. Ingat banget gue ngomong seperti itu tiap gue nganterin dia gitu. Gue banyak cerita hal, dia tuh seneng banyak diceritain banyak hal gitu kan. Habis itu kita deket, terus gue sempat ada problem. Ya waktu itu gue sempat pingsan pada acara tersebut karena suatu kasus. Gue ngabarin dia, dia panik sama gue, dia khawatir segala macam. Nah di situ udah mulai tuh, udah mulai. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, gue memberanikan diri kayak nggak, awalnya sih emang dia ya, awalnya emang dia kayak ngomong gue suka sama lo segala macam. Cuman gue masih jaim, masih kayak ini beneran gak ya, ini beneran gak ya, karena kayak cepet gak sih ini, bener gak sih gitu loh. Sampai akhirnya gue bulan Juni apa Juli gitu, gue lupa karena di pertengahan dan di akhir sama di awal tuh beda-beda tipis. Di situ tuh gue memberanikan diri kayak yaudah gue pengen lu jadi pacar gue. Awalnya nggak jawab sebenarnya. Ada momen yang gak bisa gue ceritakan, tapi momen awkward itu kayak ketika gue tembak dia nangis karena kayak gue takut buat jatuh cinta dan segala macam. Ya nggak apa-apa, lu jangan takut selama kita masih bisa bareng-bareng. Ih gila, gue main gentle banget, keren banget emang situ. Akhirnya long story short kita jadian dengan segala struggle-nya ya. Kita sempat ada suatu masalah juga yang dia sakit, gua nggak bisa nemenin secara langsung gitu loh kan, apalagi dia ada kegiatan ospek juga. Tapi ya gua coba intens buat selalu ngabarin, selalu nelfon, beliin obat dan makan dan segala macem. Ini itu momen seru sih, maksud gua kayak sebelum gue berangkat ke Bandung ya. Maksudnya gue sekarang udah nggak di Bogor lagi. Gue magang sekarang kan, gue semester baru magang. Ih udah kelihatan batuannya. Nah jadi pada momen itu tuh ya banyak lah ceritanya gitu loh kan. Gue banyak cerita sama dia seneng banget ketika gue ceritain. Nih momen ketika kita sering-seringnya masih di Bogor tuh.
sering-seringnya ketemu, dia main ke kontrakan gue segala macam, gue banyak cerita kayak gue nggak enak tau sama dia soalnya dia lebih banyak nangisnya sama gue. Nangisnya tuh gue nggak tahu ya, tapi kayak setiap gue cerita dia nangis karena kayak kenapa nangis, gue bilang kayak enggak, seneng aja dengerin kakak gitu loh kan. Kayak ya gue kan jadi terharu ya, kayak ini nangis tuh nangis, nangis sedih, nangis bahagia, apa nangis terharu, apa nangis apa gitu. Gue masih ragu lah karena gue ngerasa kayak oh, baru kali ini nih gue dapet bener-bener real status pacaran gitu loh kan. Kayak akhirnya ya gue sering ngobrol situ kan sampai akhirnya kayak gue pamit, uh, buat cabut ke Bandung. Nanti kita usahain buat ketemu. Long story short, kita cerita LDR dan segala macam. September kemarin kita itu ketemu, seingat gue di 17, 16, 17 apa 17 18, gue lupa. Tapi September ini 2024. Itu momen lucu kayak dia sebenarnya udah direncanain, tapi juga itu sebenarnya juga dadakan gitu loh karena dia habis ospek. Sebenarnya gue juga gak enak ya habis ospek, cuman kayak ya udahlah gitu loh kan, gimana dia aja gitu kan. Gue juga kayak ya akhirnya mencoba meringankan dia. Ya udah, eh nanti ketika lu di sini gue yang bantu urus, dan kayak ketika lu di Bandung gue yang bayarin hotel lo gitu kan. Udah, kita main, kita ngobrol-ngobrol, gue bareng sama dia gitu kan, kita cerita-cerita segala macam, kita kelilingin Bandung pada saat itu kan. Kayak gak nyangka aja gitu, dan dia telepon nyokapnya anjir. Tapi ya udah cek lah, akhirnya kita main-main gitu kan. Gue sebenarnya nggak enak sih dia dicariin segala macem, dia nggak ngomong. Tapi akhirnya katanya sih, ini agak gua forward dikit ya, katanya sih nggak apa-apa, nyokapnya udah tahu, cuman ya ngomong aja padahal mah gitu loh kan. Terus balik lagi nih, kita ngobrol segala macem. Ya sebenernya dokumentasinya sih masih ada di laptop sama di HP gue ya, kayak dia lucu aja gitu. Kita keliling apa segala macam, dia cerita juga dia ikut kepanitiaan, dia bikin logo segala macam, gue nemenin dia bikin logo, gue nyaranin dia bikin logo, nyaranin dia bikin bukan, dia ikut kepanitiaan. Karena waktu itu gue pernah menyarankan kayak gue pengen jadi kupu-kupu aja. Jangan aktif di kampus, lu tuh masih mahasiswa baru, lu tuh masih kayak masih bisa banyak lu explore ya, itu banyak lu cari deh di kampus ini gitu kan. Lo masih bisa banyak dapat pengalaman yang berharga, dan bisa mungkin bisa jadi nambah portofolio lo gitu kan. Ya udah, akhirnya kayak dia mengikuti salah satu event kampus, panitia kampus yang pekan apresiasi. Ya itu mah gue sebut aja ya, karena ya yang apa lah, acara kan bukan nama dia juga. Nah dia jago jago banget tuh gambar, dia jago gambar, jago nulis puisi. Apa sih yang gak dia jago gitu, dia keren sebenarnya. Habis itu long story short, ketika sudah ketemu sudah apa, kita mau pulang. Di hari terakhir sebelum mau pulang tuh, paginya kita debat kayak, bukan pagi sih, malamnya tuh kita ngobrol-ngobrol kayak untuk tetap bareng-bareng gitu loh kan. Gue masih inget banget, entah dia ingat apa enggak ya, gue ngobrol, aku harap kita tetap bareng-bareng, apapun yang terjadi aku coba bertahan, apapun yang terjadi ayo kita selesai ini bareng-bareng, ayo kita berjuang bareng-bareng gitu loh kan. Yang intinya adalah gue pengen kita saling nerima aja, mau lu salah, mau gue salah, lu bener, gue nggak bener, ya intinya yin and yang deh gitu gitu. Intinya gue tetap sama lo, karena gue lupa deh momennya. Gue waktu itu kebangun apa dia tidur duluan apa gimana, gue tuh ngebisikin kayak ke telinga dia, gue ngebisikin anything happen, I love you, apapun yang terjadi aku harap kita terus berjuang ya. Gue inget banget
dia tidur. Tapi gue lupa, itu tuh gue kebangun apa dia yang tidur duluan. Forward lagi dikit nih ke paginya. Paginya tuh kita debat soal bubur. Karena sebelum dia ke Bandung, kita tuh debat. Kayak, Isa awal tuh bercandaan ya, iya kalau bubur dibalik. Ya, rubuk-rubuk apa gitu kan harusnya kan. Terus ngomong, eh dia bilang ngomong tumpah. Yang gue sebenarnya gini, jokesnya adalah gue pengen dia tuh harusnya ngebalikin kata. Cuma karena dia udah ngomong tumpah, gue ngasih video TikTok bubur Mang Oyo yang kagak tumpah. Akhirnya kita debat tuh, ayo kita buktikan bubur ini tumpah apa enggak. Akhirnya kita dateng, itu struggle banget. Kita dateng, nyari tempat duduk, nunggu dulu segala macam. Akhirnya kita nunggu, udah dapet tempat duduk, itu nunggunya lama banget. Sampai akhirnya kita nyoba kayak, ya udah kita coba makan bubur nih. Dibalik coy, dibalik. Kan sebenarnya karena gini, gue ada asumsi nih. Ini gue nggak tahu dia itu bakal nonton video ini apa enggak. Tapi asumsi gue adalah dia nggak nonton. Tapi asumsi gue gini, kenapa buburnya bisa tumpah? Karena gue tuh nggak beli yang plain. Yang plain kan cuman tok bubur doang kan. Nah, gue belinya tuh yang udah pakai topping. Jadi gue ngerasa kayak udah tercampur dengan topping, akhirnya dia jatuh. Cuman ya udah nggak apa-apa lah kan. Di situ kayak diketawa-tawa tuh kan, tumpah kan segala macam. Nah, di hari itu juga kita tuh tukeran jaket. Ya, lucu banget tukeran jaket segala macam. Tukeran jaket, habis tuh kita struggle tuh. Duh, hari ini harus pulang. Tapi kita belum dapat travel, dia belum dapat travel tuh. Gue nyari ke DU, ke kemana nyari. Ih, nggak ada, ke DU, ke Cicahem segala macam. Nggak ada, gimana ya? Ada, dapet pas lihat tanggal, salah tanggal. Kebang tuh duit gue lumayan tuh. Jadi kayak, ya udahlah ya, udah kita cari bus. Gak apa-apa ya naik bus ya. Terus kita naik bus, gue nyari bus tuh. Perjalanan kita saling ngobrol segala macam ya. Nanti kita ketemu lagi ya segala macam. Nemu bus pinggir jalan di pintu masuk lebih panjang, bus ke Bogor. Gue stopin kayak, ikut turun di sini apa segala macam. Dia kesal karena gue minggirinnya di pinggir jalan. Itu buru-buru tuh karena kan busnya mau jalan juga kan kayak, ayo mas. Terus dia nangis, apa sih, gue bete segala macam. Terus gue peluk segala macam. Ya connectnya tuh kayak, wah mau pisah ya nanti nggak apa-apa ketemu lagi segala macam ya kan, tuh nanti ketemu lagi gue bilang kan. Terus ya udah, awal tuh gue nggak nangis, kayak dia yang nangis kan. Ya udah, terus dia ngepak gue di motor, sambil di motor gue ngikutin bus dia sampai misah kan gitu kan. Kan udah beda jalan kan, gue kan arah balik kan. Dia ngomong dia nangis segala macam, ngasih video nangis segala macam, foto nangis kayak di jaket gue kayak, kan jaket gue beropor kan. Kayak, ya gue foto juga, gue juga nangis anjing. Kayak gue juga bukan lu doang kok yang sedih, gue juga sedih gitu kan. Akhirnya gue berusaha kayak, Ira kamu jangan nangis. Nanti kita ketemu lagi kok, nanti aku usahain ke Bogor. Long story short, udah pulang segala macam, kita banyak cerita segala macam, banyak lah keseruannya gitu kan. Akhirnya dia menyelesaikan panitia, dia singkat gue lupa deh itu tuh. Oke, menyelesaikan panitia segala macam gitu kan, sampai dia, momen ini terjadi dari awal Agustus sampai September. Dia tuh ngomongin satu orang yang sama, gue nggak itu. Dan gue baru tahu ketika dia pulang ke Bogor, baru dia banyak cerita segala macam, baru tuh kekuak orang itu siapa. Gue nggak akan sebut orangnya. Dia dekat, kita cekcok, dan akhirnya dia milih orang itu. Jujur sakit, privat rasanya, karena kayak dari cerita-cerita kita yang lalu gitu loh kan. Dari mana gue membisikkan telinga dia, dari mana kayak, pokoknya gue cekcok tuh selama 2 minggu, before dan after break up. Itu 2 minggu 3 minggu gitu. Sampai akhirnya ya
ya udah gitu loh, gue sekarang tuh udah selesai. Maaf banget ya, harusnya seneng-seneng tapi kayak yang di momen gue harus ngerti laporan magang, kolokium, ya tapi gue putus gitu loh. Ya awalnya gue ngerasa sakit dan kayak awalnya malah kayak ya udahlah, wanita di dunia ini banyak segala macam, cuma kayak men, iya, setengah cerita gue tuh di dia gitu loh. Maksudnya kayak gini loh, apapun kondisinya, apapun kesalahan dia, selagi dia mau berusaha untuk bareng-bareng dia sama gue, ya ayo aja gitu loh. Ya meskipun banyak temen-temen gue yang kayak ya lu goblok, lu tolol segala macam deh. Iya oke gitu loh kan, cuman ya kenapa enggak gitu loh. Cuman dia, ya gue nggak, gue gini, gue kesel sama dia tuh gaslight. Oh iya, agak flashback dikit, gue tuh sempet ribut ketika dia balik dari Bandung, perkara dia merasa tersinggung lah omongan gue, yang sebenarnya gue tidak bermaksud. Di situ gue begging segala macam, kita nggak putus. Tapi ketika ada masalah ini, no no excuse banget dari dia deh, kayak yaudah kita putus aja gitu. Aku nggak mau nyakit, kamu tuh deserve someone to love dan segala macam, kayak iya gue deserve someone to love, tapi gue pengennya yang deserve itu lo. Cuman ya kayak gitu, era ya udah. Ini udah 3 minggu, 3 minggu apa 4 minggu, gue nggak tahu. Cuman intinya ya ini udah berminggu-minggu lewat, gue masih mencoba menghadapi relapse-nya ini. Gue tuh sempat ada di momen gue nangis full seminggu 2 minggu, ada momen dimana kayak gue bisa berhenti nangis tapi gue gemetar segala macam. Gue sempat ke, ya, talk to the professional lah, tuh kan. Cuman gue malah tidak mengikuti apa saran kata profesional gitu kan. Ya kita skip gitu ya, karena buat gue ah ya dibahasnya personal aja deh. Bis tuh ya udah gue, ya sampai hari ini gue masih galauin dia. Kak gue ngerasa kayak kok kayak gitu sih pilihan dia gitu kan. Apalagi ya banyak ikut campur tangannya di hubungan ini ya. Adik gue juga ikut campur di hubungan ini, kayak dia ngechat gitu kan pas segala macam. Cuman kayak gue ngerasa gak enak juga, cuman kayak ya ini salah gue juga, yang kayak coba guanya nggak bersikap aneh, coba guanya nggak, pasti adik gue pun nggak curiga, adik gue pun kayak merasa biasa aja gitu. Cuman guanya terlalu terlalu dalam ya sedihnya ya, makanya gue melakukan hal-hal bodoh sebenarnya di sini. Ya dia, gue nggak tahu lu sebagai mantan gue dulu nonton ini apa enggak, tapi anggaplah itu yang lalu gitu. Kayak hal bodoh yang gue lakukan gak usah dipikir. Dan gue sempat ke Bogor beberapa minggu yang lalu. Gue sempat ngebalikin jaket dia sama karabiner. Gue ngasih surat juga ke dia. Gue ngungkapin semua perasaan gue, sedih, seneng, kecewa segala macem. Yang pada intinya adalah gue tuh tadinya tuh ngeblok semua medsosnya untuk kayak gue pengennya dicariin lah gitu loh, kayak ayo kita lu kan, karena gini, ketika dia cek tuh segala macam, karena ya dia tuh ngerasa gak ada usahanya dan segala macam. Ya udah, gue kasih lu peluang buat berusaha, tapi nggak muncul itu ternyata gitu loh. Nggak ada coba reachnya buat nyari tahu gue. Ya udah akhirnya gue nemuin cowoknya juga ketika di Bogor, untuk mengklarifikasi dan juga meminta jaminan untuk agar nama gue dan nama dia itu tidak jelek, agar kayak ini tidak akan menjadi gosip. Ini kenapa sebenarnya kayak complicated banget, cuman intinya adalah gue hanya menuntaskan apa yang harusnya tuntas gitu loh kan. Di isi surat itu juga gue ngomong kayak ya so keren sih sebenarnya gue di surat itu, kayak ya kalau lu milih dia oke, gue akan mendoakan segala macam. Dan memang benar gue mendoakan, tapi dalam sini itu masih sakit. Cuman ya udah akhirnya ketika gue tahu dia, gue ngestak dia nggak sengaja. Enggak, awalnya tuh nggak, gue nggak ngestak dia, cuman awalnya ngestak cowoknya karena gue follow cowoknya kan. Gue pencet, yah udah jadian ya gitu loh, kayak
Malam itu gue langsung cabut, kayak gue menangis sih, gue keliling Bandung karena tiap dia ngechat gue dan akhirnya berakhir cekcok, gue tuh selalu cabut dari rumah. Dan kayak udah kayak remembering dia aja gitu loh, gue keliling ke semua tempat yang kita laluin. Ya gue ngerasa feel kayak gitu loh, gue menangis. Gue punya lokasi terbaik untuk menangis di Bandung gitu kan. Di situ gue kesal banget, sampai kayak ya gue tahu dia jadian tuh malam kemarin, 2 hari kemarin gitu, 2 hari kemarin. Berarti itu malam Sabtu, kan malam Minggu kemarin, ini malam Sabtu, ini malam Senin, ini bakal malam Senin kan kalau gue uploadnya sekarang. Ya, intinya gue tahu dia tuh di keadaan hari Jumat. Terus gue sedih, tapi ya udah gitu lah, akhirnya gue chat cowoknya kayak, udah jadian, selamat ya, jaga baik-baik, aman bro gitu kan. Ya udahlah, kalian udah jadian ya, sorry ganggu hubungan kalian jadi gak enak gitu kan. Nah gue kirim itu, nggak dirit lagi tuh sama cowoknya. Oh iya, momennya adalah ketika itu, beberapa hari sebelumnya gue tuh ngebuka semua blokir dia, karena gue ngerasa mau gue blokir apa enggak pun dia nggak akan nyariin gue gitu loh kan. Udah tuh, tapi dari situ malah petakannya terjadi karena gue ngeslak terus sih dia kan, gue ngeslak 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 ngeslak. Ya akhirnya ya udah gitu kan, ya gue tau lah isi slakannya seperti apa. Cuman ya gue ngerasa dia entah nge-tweet buat pacar yang sekarang atau emang nge-tweet buat gue, cuma kayak agak rancu gitu loh. Sampai gue iseng ngeliat SG-nya fakultas dia itu lagi sertijab malam tadi. Gue tuh kan, kemarin tuh gue keluar nongkrong sama temen Twitter gue. Ya buat cerita-cerita refreshing lah, maksudnya kayak nge-distract gue daripada gue di kamar mulu sedih kan. Akhirnya tuh gue ngobrol-ngobrol kayak, entah kenapa tuh gue ketika kemarin waktu Indonesia main, dan juga ketika hari kemarin itu ngeliat poster itu, gue tuh ngerasa kayak, ih gue seneng ya bisa ngenalin dia tuh ke hal baru gitu loh. Yang awal tuh dia nggak suka untuk sporteran, untuk ikut itu, dan dia tuh sempet diajakin gitu loh kan. Dia itu, gue nggak tahu sih gue udah bahas ini apa nggak, cuman dia tuh sempet diajakin buat jadi anak desainnya gitu loh kan. Akhirnya dia senang, dia ngabarin gue segala macem gitu kan, kayak itu hal momen paling gue inget, gue berterima kasih segala macem. Gue nge-tweet yang baik-baik lah pada saat itu, kayak oke segala macem. Akhirnya ya udah, gue nge-stalk dia, dan gue tahu ini tweetnya buat gue akan nunggu lo untuk capai di titik itu. Entah itu gue bakal ada lagi di samping lo, atau yang di samping lo tuh ya orang baru gitu loh. Gue cuma ngeliatin dari jauh, gue bakal ada di situ buat kayak hanya memastikan aja kalau lo mengejar impian lo. Karena pastinya ketika lo malah larut dalam kesalahan, lo malah larut dalam hal buruk, apalagi kalau bucinnya tolol dan segala macem, di situ gue marah banget sih. Meskipun emang gue udah nggak jadi siapapun lagi di kehidupan dia gitu loh kan. Cuma intinya gitu, gue seneng. Cuman malam tadi ketika gue ngerjain laporan segala macem, gue ngerasa relapse, kayak gue sempat, uh, gue flashback dikit, gue sempat ada momen kejadian kurang lebih sama seperti ini. Istilahnya gue menjadi pihak yang ditinggalkan lah. Gue inget banget chattingannya, stop, bentar, ini gue lihat karena gue nge-SS pada saat itu. Ini juga sempat jadi meme juga gitu loh kan.
Bentar nih, ini apa sih? Gue tuh pernah cekcok sama orang yang HTS gue lah ya. Gue mau jadi tapi akhirnya nggak jadi karena dia akhirnya memilih orang lain. Tapi dia masih care sama gue. Isinya ada gini. Stop. I do care about you. I love you. But I just love him more. Kayak gitu loh. Gue ngerasa di momen yang sama sekarang. Karena ketika gue cekcok, dia tuh masih mempedulikan gue gitu loh. Tapi kayak gue tuh ngerasa nggak bisa kayak gini dong, enak di lu dong kalau kayak gini kan. Sama kan gue balikin jaket karena pengennya tuh pikiran gue kita tuh bakal tukeran jaket lagi untuk ketemu gitu loh, untuk ngobrol segala macam. Gue bakal terima lagi dia, tapi kayak itu cuman angan-angan gue doang ternyata kan. Ya sekarang gue harus menghadapi, gue nggak tahu kedepannya bakal gimana. Cuman di tiap ibadah gue selalu mendoakan dia. Kalau memang cowok itu jodoh dia, gue pengen perasaan ini dicabut sama Tuhan. Gue pengen dia langgeng, gue pengen dia bahagia. Cuman kalau enggak, Tuhan gue masih nerima dia gitu loh. Gue tahu dia cerita dari awal sampai akhirnya gue tahu gitu loh. Maksudnya kayak gini, mau sejauh apapun gue sama dia, mata gue, telinga gue, dan usaha gue itu bakal selalu nyampe ke dia dan selalu bakal ada di deket dia. Yang buktinya gue bisa nyari informasi apapun itu tentang dia. Cuman sekarang gue berusaha nge-cut itu semua gitu loh, karena kayak ya gue yakin dia juga sekarang tidak mempedulikan gue lagi. Cuman ya sesaat doang lah kalau tahu atau kalau ngestak. Ya pun itu kalau dia ngestak ya. Mungkin sekarang setelah kejadian dia habis supporteran gitu kan, menjadi panitia PDD, ya mungkin ya nggak akan ngestak gue lagi karena ya udah fokus sama cowoknya kan. Gue juga sempet kayak malam tuh gue relapse karena kayak gue mikir kayak, duh dia capek nggak ya gitu. Karena kayak dia tuh selalu sakit, selalu nggak bisa ngatur diri gitu loh, maka dia selalu drop dan segala macam. Gue nggak enak karena gue kan mengenalkan aktivitas untuk berkepanitiaan, untuk aktif dan segala macam, cuman daerah jadi dia drop gitu loh. Dia sakit sampai jempolnya, kalau dari tweetnya sih patah ya. Cuma gue nggak tahu, gue berharap itu nggak patah, cuman ya sakit aja lah gitu loh kan. Ya udah akhirnya kayak gitu. Yang intinya adalah gue struggle lagi. Ya, gue sendiri lagi. Gue sama seperti cerita-cerita sebelumnya. Gue tuh selalu relapse di hal yang sama. Kalau gue nggak kalah dengan orang yang baru, gue kalah dengan orang yang lama. Gue ngerasa feeling gue unworthy aja gitu loh. Sekarang gue tuh udah kayak, gue tuh cuman bisa merasakan kayak sedih aja gitu. Gue tidak bisa berekspresif lebih lagi. Gue bahkan mau nangis pun susah sekarang karena kayak gue nggak tahu gimana harusnya jadinya gitu loh kan. Cuman akhirnya ya gini lah, gue harus menjalani. Gue juga harus balik ke tempat tinggal gue. Gue harus pulang ke nyokap gue karena gue belum ada duit. Ya, gue lagi nyari kerjaan. Siapa tahu teman-teman punya kerjaan dan segala macam, kabarin gue please. Dan juga ya intinya gue balik karena gue belum dapat kerjaan karena posisinya ekonomi sedang down gitu loh kan. Ya gue juga gimana ya, gue juga jadi yang kehilangan semangat dan segala macam. Gue sudah banyak plan sebenarnya, gue udah menyisihkan tabungan gue buat kayak oke, sebelum gue balik segala macam gue bakal main sama dia, tapi kayak ya udah putus gitu loh kan. Bukan nggak apa-apa tapi ya ini apa-apa gitu loh. Cuman ya udah, ini tuh gue kayak gini aja nih sakit karena gue udah banyak nangis gitu loh kan. Ini tuh kayak pipi gue udah capek untuk menopang kesedihan gitu loh kan. Ini dia harapan gue adalah gue keinget apa kata temen gue. Kalau emang kalian jalannya untuk kembali lagi, is okay.
Tapi jangan pernah ditunggu dan jangan pernah lu nyari closure sama dia. Dan lu juga harusnya jangan nyari tahu apa yang harusnya lu nggak tahu. Biarkan itu berjalan aja gitu loh. Nah, ini yang gue coba sekarang gitu loh. Gue bikin notes juga untuk reminder diri gue sendiri. Yang intinya adalah gue nggak tahu gue salah apa benar. Gue nggak tahu gue bakal kayak gimana. Cuman gue memahami kejadian ini. Gue paham gue sakit. Tapi kalau kita usaha lagi menjadi lebih baik dengan struggle yang ada tanpa harus cekcok yang seperti ini lagi, apalagi sampai nyari orang baru. Aku mau itu yang terjadi. Aku mau melakukan hal itu lagi gitu loh. Karena menurutku aku bakal susah lagi untuk mulai hubungan baru. Kayaknya aku udah terlalu capek buat kenal, buat segala macam. Memang banyak orang tuh ngomong ya, lu bakal nemu yang baru, lu bakal ini, lu jangan balikan dan segala macam. Cuman ya it's up to you lah guys dan segala macam. It's up to you juga, hai mantan gue gitu loh kan. Cuman intinya adalah lo tidak tergantikan. Dan gue berharap perasaan gue sama lo tuh kenceng banget loh. Sekental, sekenceng, sekeras itu gitu loh. Dan kayak gue kayak menghinakan diri deh. Kayak gue gak punya harga diri. Dan kayak gue gak punya pride. Kalau orang-orang lihat ini pun, kalau cowoknya lihat ini pun kayaknya bakal kayak ya, cemen dan segala macam. Cuman fuck, gue berani ambil resiko. Gue bodo amat. Sekarang gue udah kayak yaudah. Bahkan ketika lu sakit dengan orang baru, untuk kembali lagi tuh gak apa-apa. Cuman please, ketika lu kembali lagi, ayo kita jaga komitmen bareng-bareng. Lebih mendewasakan diri. Kita sama-sama belajar lagi gitu. So, gue berat ninggalin Bandung sama Bogor. Tapi ya mau gimana gitu loh. Ya meskipun gue bakal ke Bogor lagi, cuman dalam waktu yang lama ya. Karena gue nunggu semhas. Ya intinya seperti itu. Cuman ya doain aja kalau misalkan gue dapat kerjaan atau nyokap bokap gue ada rezeki lebih, ya gue bisa ke Bogor secepatnya. Januari, Februari, Maret, anything happen. Ya, akhir kata segitu dulu aja buat episode cerita hari ini. Gue bakal ngupload lagi. Gue usahain upload lagi buat cerita-cerita dan kayak so, terima kasih buat semuanya yang udah dukung gue. Terima kasih semuanya udah mau dengerin cerita gue. Terima kasih buat semuanya udah berjuang sampai hari ini, sampai di sini. Thank you ya semuanya. Bye bye.